hope all of you always be happy and healthy. Hari ini kita akan belajar mengenai 10 pembahasan soal bahasa Inggris semester gasal. Karena kemarin kita sudah belajar mengenai good morning and how are you, it's me, what time is it, and the last, this is my world. Nah, chapter 1 kita membahas tentang good morning, how are you. Di dalam good morning and how are you terdapat greeting and leave taking expression. Yang kedua terdapat gratitude and apology expression. Kita akan kupas satu persatu soal mengenai greeting and leave taking serta apology expression. Nah, dalam percakapan ini si Seto menyapa si Fendri, yaitu dengan cara "Hello Fendri". Nah, si Fendri menjawab, "Hello Seto, I'm very well". Dari pertanyaan tersebut, apa sih jawabannya? A. How are you? B. How do you do? C. Fine, thanks. And D. It's great to meet you. Jawaban yang tepat adalah A. Fendri menjawab, "Hello Seto, I'm very well", yang memiliki arti, "Halo Seto, kabar saya sangat baik". Dari percakapan tersebut muncul tanda petik atas. Di sana berarti kalian harus menjawab ekspresi apa yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut. Maka jawaban yang paling tepat untuk menanyakan kabar secara formal adalah "How are you?", yang artinya "Bagaimana kabarmu?". Jika "How do you do?", maka dijawab kembali "How do you do?". Oke, lanjut soal nomor 2. Nomor 2 ini soalnya mengidentifikasi dialog yang berisi ungkapan ekspresi atau respon dari greeting. Nah, di sini ada soal. When we meet somebody at 3 p.m., we greet him by saying A. Good afternoon, B. Good morning, C. Good evening, D. Good night. Nah, jawaban yang tepat yang mana nih? Ya, jawaban yang tepat adalah jawabannya E. Kita lihat penanda waktunya, ada kata PM. Jika ada tanda ini, berarti waktunya adalah pada siang atau sore hari. Maka, ungkapan greeting yang tepat yang harus diucapkan pada waktu tersebut adalah good afternoon, yang artinya selamat siang atau malam. Ingat ya, IM dari pukul 0 sampai dengan 11.59, lalu PM dari pukul 12 sampai jam 23.59. Lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini mengidentifikasi referensi dan makna kata atau kalimat. Di sini ada percakapan antara Dito dan Ella. How are you? Nah, si Ella ini menjawab, "Fine, thanks". The underlined words means A. It's not right, B. Not bad, C. Certainly, D. Not at all. Jawabannya yang tepat adalah B. Kata fine ini artinya adalah baik-baik saja. Arti lainnya adalah not bad yang artinya tidak buruk. Arti lainnya yang lain adalah it's not right, tidak baik. Certainly yang artinya itu tentu. Dan yang terakhir not at all adalah sama sekali tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, kita masuk ke soal nomor 4, yaitu mengidentifikasi ungkapan dan respon berpamitan. Di sini terdapat percakapan antara teacher dan student. I think that's all for today. Any question? No, miss. Alright, then see you tomorrow, class. The underlined word expresses A. Congratulations, B. Apologizing, C. Leave taking, D. Greeting. Jawaban yang paling tepat adalah C. Ungkapan see you tomorrow merupakan ungkapan untuk berpamitan. Maka jawaban yang paling tepat adalah leave taking. Nah, soal selanjutnya kita akan membahas
thanking and apologizing. Di sini ada percakapan antara Andre dan Mike. Thank God they choose me to join the Olympic team. Thanks for your support, bro. Nah, si Mike menjawab, no need to thank me, bro. From the dialogue, Andre is. Nah, dari soal di atas, thanks for your support, bro, artinya adalah terima kasih atas dukunganmu. Ini menunjukkan bahwa Andre berterima kasih atas apa yang dilakukan Mike untuknya, yaitu memberikan dukungan. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Pilihan A dan B ada salah karena kemungkinan Mike lah yang justru membantu Andre melalui dukungannya. Pilihan C salah karena walaupun terlihat gembira, Andre tidak sedang merayakan keberhasilannya saat itu. Ia hanya mengabari Mike tentang pengumuman seleksi tim Olimpiade. Jadi, jawabannya tetap D. Grateful for what Mike has done for him. Soal selanjutnya mengenai tentang expression in introducing others. Di sini ada percakapan lagi nih mengenai expression in introducing others. Aaron, Mikasa menjawab, "Hi Aaron, nice to meet you." Aaron menjawab, "Nice to meet you too, Mom. What does Sarpin probably say?" Jawaban yang tepat adalah D. Pada dialog tersebut, Aaron memanggil Mikasa dengan sebutan Mom. Berarti jawaban yang tepat adalah D, yaitu bahwa Mikasa adalah bibi Armin. Jawaban A dan D salah karena brother adalah saudara laki-laki dan Yubu adalah keponakan laki-laki sehingga tidak cocok dengan sebutan mom. Jawaban C salah karena selain tidak berkaitan dengan dialognya, penggunaan pronoun him juga salah karena Mikasa adalah seorang wanita. So, jadi ini jawabannya tetap D. I'd like to introduce you to my aunt. Nah, sekarang topik yang selanjutnya adalah number. Di situ ada soal 555. Bahasa Inggrisnya apa sih 555? Jawabannya adalah C. 500-nya tetap menggunakan 5, walau angka 5 menjadi induk karena lebih dari 100. Tapi kalau 50-nya, angka 5 induk masih harus menggunakan 5. Sedangkan angka 5 anaknya tentu menggunakan 5. So, jadi jawaban yang paling tepat adalah C, 555. Soal selanjutnya kita membahas tentang much and money. Di sini terdapat soal kita harus menentukan penggunaan yang benar. Kita harus bisa membedakan antara much and money. Contoh soalnya adalah I have so bla 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 luxury cars in my house. Jawaban yang paling tepat adalah many. Karena luxury cars masih bisa kita hitung dengan pasti, bahkan dengan menghitung menggunakan jari. Dalam bahasa Indonesia, luxury cars berarti mobil-mobil mewah. So, jawabannya adalah many. Lanjut, soalnya masih tentang much and money. Di sini ada soal I drank 2 bla 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 coffee this morning. Jawabannya apa nih? Ya, jawabannya adalah much. Pembahasannya adalah karena kopi tidak bisa kita hitung dengan pasti berapa jumlah tepatnya. Namun, makna kalimat akan berbeda jika kita mengubahnya menggunakan kata quantifier seperti 1 gelas kopi, 2 gelas kopi, dan seterusnya. I drank too much coffee this morning berarti saya minum terlalu banyak kopi pagi ini. So, jawabannya yang benar adalah much. Nah, kita sampai ke soal nomor 10. Soal nomor 10 masih sama, menentukan many and much. Soalnya adalah you can find so bla 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 cheaper restaurants near the hotel. Nah, jawaban yang benar yang mana nih? Jawaban yang benar adalah many. Karena restaurants
terwujud besar, jadi pastinya kita dapat menghitungnya dengan mudah. Misalnya, ada 10 restoran di daerah Tengku Umar di kota Denpasar, Bali. You can find so much cheaper restaurant near the hotel. Kamu bisa menemukan restoran yang jauh lebih murah di dekat hotel. Itu tadi penjelasan soal nomor 10 ya. Jawabannya adalah many. Oke, itu